Hari ini topik yang akan diambil adalah bagaimana membangun sinergi antara sekolah dan orang tua sebagai tim yang terbaik. Nah, tim ini tujuannya buat apa? Ya pasti buat anak-anak ya. The best-nya kita adalah buat anak-anak. Jadi bagaimana orang tua dan sekolah harus berkolaborasi ya, khususnya kondisi-kondisi sekarang ini. Nah, ini saya perlihatkan ya, ada WA dari seorang ibu kepada guru ya. Titip tolong sampaikan ya ke guru yang bersangkutan. Oke, Mam, coba pakai laptop ya. Saya sudah mau banting laptop saya. Sabar, Mam. Lama-lama saya minta biaya terapi psikiater ke sekolah ya. Waduh, yang sekolah anak saya kok yang repot saya. Maaf ya, Mam. Ya saya nggak mau coba. Terima kasih. Kebayanglah ini mah nada saya ya. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi terusannya? Oke, Mam, ditampung ya. Disampaikan ya, Sir, jangan cuma ditampung. Emang sih tuh tempayan, tampung-tampung. Gara-gara emosi sampai martabak habis 6 potong. Kalau saya gendut kan repot. Nah, jadi Anda lihat ya, sebetulnya kalau gendut juga itu pilihan. Kalau mau makan martabak 6 potong itu juga pilihan. Jadi saudara, apa yang terjadi di luar kita itu memang bukan pilihan kita. Misalnya pandemi ini terjadi, itu bukan pilihan. Itu situasi yang kita mau nggak mau harus terima. Cuma respon kita itu pilihan kita. Kita mau berespon apa? Berespon bagaimana? Ya, situasi pandemi ini pasti memang membuat kita stres. Tapi ada hal yang kita lihat positif. Tetap di tengah-tengah yang tidak baik, ada yang baik. Contohnya, jadi kita ini menggunakan Zoom ya. Nggak perlu datang repot-repot ke sekolah, hadir ke sekolah. Kita bisa ada di manapun nih saat ini Anda bisa nge-Zoom. Mungkin Anda sambil di meja makan, mungkin Anda sambil di kamar ya. Anda bisa ikut webinar. Nah, ada hal yang positif ya. Jadi di tengah-tengah anak nggak bisa ke sekolah, anak ada di rumah. Jadi ada di depan mata kita 24 jam, kira-kira begitu. Kita bisa makin kenal anak. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa ada dampak global. Akibat pandemi ini, orang tua di Amerika cenderung stres sehingga konflik meningkat. Sering teriak, berkata kasar, lebih banyak menghukum anak. Nah, ini yang menjadi dampak negatif. Ya, selain tentu kita melihat juga bahwa kondisi ini bisa dilihat dari dua sisi, mau negatif atau mau positif. Kalau dulu guru adalah orang tua di sekolah bagi murid. Guru adalah kepanjangan tangan orang tua. Tapi sekarang orang tua kepanjangan tangan guru. Karena orang tua adalah guru di rumah bagi anaknya. Jadi guru dan orang tua harus bekerja sama, harus bersinergi, berkolaborasi. Kenapa? Karena situasinya sekarang berubah. Peran orang tua sangat dibutuhkan. Guru hanya bisa menjangkau mungkin lewat Zoom, lewat Google Meet, ya, lewat alat perangkat yang dipakai. Tapi yang bisa memberikan monitoring secara langsung orang tua, ya, ya. Memang saat ini tentu saja orang tua tambah stres nggak? Betul, tambah stres. Tapi pilihannya gini, kita ini sedang merasa di-stress, ditekan, atau kita di-stretch. Di-stretch itu artinya kita sedang ditarik. Ya, dulu kita nggak kebayang ya kita jadi guru, tapi sekarang nambah profesi jadi guru, jadi tukang masak ya. Karena kita di rumah anak-anak makan sehari kenapa jadi banyak ya, 3 kali, belum snacknya ya. Ini nggak bisa jajan, nggak bisa makan di luar. Nah, saudara, kita jadi terpacu mencoba resep-resep baru misalnya. Jadi ada tetap sekalipun lebih repot, ada hal baru yang kita bisa lakukan. Tinggal kita melihat begini, sekarang berubah lebih capek, betul lebih capek. Tapi Anda punya pilihan, ada hal-hal yang mungkin kita nggak usah beresin. Ya, tutup mata sebelah. Ya, ada hal yang lebih penting, ya. Nah, jadi Anda sekarang mungkin lebih realistis ya daripada idealis. Ya, mau rumah bersih bersih tapi tegang, ya. Anak Anda marah-marah terus atau
Rumah itu ya kotor lah, ya namanya juga anak-anak ya, tapi ada suasana hangat di rumah itu. Ya. Nah, di dalam hal ini Saudara soal sinergi, saya mengingat ada satu film Nemo, Finding Nemo. Ya, ini si Nemo baru saja ditemukan oleh ayahnya. Nah, si temannya Dory itu ketangkep. Jadi ketangkep oleh nelayan. Ya, lalu si Nemo ini mau nolong Dory. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya tadinya tidak mau melepas Nemo karena baru saja hilang. Ya, tapi luar biasa apa yang dilakukan oleh ayahnya ya. Walaupun ini film kartun ya, tapi kita bisa belajar, ada moral story di dalamnya. Nemo? Nemo? Nemo for what? Dory? Nemo! Nemo! I'm coming, Nemo! Nemo! Oh, thank goodness. It's all right, son. It's gonna be okay. Turn around! You're going the wrong way! Look out! Dory! Come on! Help! Dory! Get us out! No, 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 no! Dory! Dad, I know what to do! Nemo! No! We have to tell all the fish to swim down together! Get out of there I now! know this will work! No, I am not gonna lose you again! Dad, there's no time! It's the only way we can save Dory! I can do this! You're right. I know you can. Lucky Finn! Now go! Hurry! Tell all the fish to swim down! Well, you heard my son? Come on! Dory, you have to tell everybody to Swim down together! You understand what I'm saying to you? Swim down! Everybody swim down! Come on, you have to swim down! Swim down, okay? Down! Swim down! Swim down! Swim down! Don't give up! Keep swimming! Just keep swimming! That's it! It's working! Just keep swimming! Keep swimming! Come on, Dad! You're doing great, son! That's my dad! Come on, let's get to the bottom! Keep swimming! Just keep swimming. Just keep swimming. Almost there! Keep swimming! Dory! Apa yang kita pelajari dari klip ini, Bapak Ibu, ketika ayahnya mengatakan swim down, semuanya harus berenang ke bawah, keep swimming. Dan akhirnya ketika semua bergerak bersama-sama, maka jaring itu terlepas, ya. Jadi kita melihat betapa sinergi itu amat penting, ya. Bersatu tidak mudah, tetapi indah, ya. Jadi memang tidak mudah untuk bisa menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan perasaan. Bagaimana ketika bersatu, yang terjadi itu pasti indah, ya. Nah, ini kita melihat juga ada satu perlombaan buat anak-anak kebutuhan khusus. Jadi apa yang terjadi ketika ada salah satu dari anak itu jatuh?
Saudara, buat anak-anak itu tidak penting siapa yang menang. Yang penting bersama-sama menang. Kalau ada yang jatuh, mereka akan tolong. Life is very beautiful, ya. Saudara, nggak ada yang egois. Ya, mereka pikir buat apa menang, tetapi ada teman yang jatuh. Nah, jadi saudara, kita melihat itulah semangat komunitas. Di sekolah siapa anggota komunitas? Orang tua, guru, dalam hal ini guru dan yayasan, tentunya sekolah dan siswa. Jadi kalau kita melihat arti daripada komunitas, community, a group of people living together and sharing possession and responsibility. Jadi komunitas itu adalah kumpulan dari manusia yang memiliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama. Lalu mereka ada di dalam satu lokasi, satu tempat, dan satu kegiatan yang sama. Sehingga bisa ada interaksi di dalamnya. Dan tentu dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, jadi bukan sesaat. Nah, di dalam hal ini apa yang mereka lakukan? Mereka berbagi sesuatu dan mereka melakukan tanggung jawab secara bersama-sama. Jadi inilah komunitas sekolah. Komunitas sekolah adalah tubuh Kristus. Kita melihat tubuh, ya. Ini walaupun fungsinya berbeda-beda, tetapi ketika mereka ada di dalam satu tubuh, yang satu sakit, semua berasa sakit. Begitu jari Anda terpotong pisau, itu pasti satu tangan langsung ambil obat merah, ya. Langsung mulut teriak, aduh, air mata keluar dari mata, ya. Saudara, semua akan bereaksi terhadap jari yang terpotong. Nggak ada yang begitu jari kepotong, tangan yang satu diam-diam aja. Lalu mulut ngomong ngerasain loh ya kepotong ya. Nggak ada saudara. Tubuh itu akan merasakan bersama-sama. Bisa melakukan bersama-sama. Ya, walaupun tentu fungsi dan peran yang berbeda. Jadi kalau komunitas saudara bergandengan tangan. Tapi semua menghadap ke dalam. Jadi saling melihat, saling memperhatikan, ya, saling menopang. Mungkin kita bisa bergandengan tangan, tapi semua menghadap keluar. Lah itu tidak saling menatap. Saya nggak tahu kamu, saya nggak peduli sama kamu, saya nggak kelihatan kamu. Tapi begitu bergandengan, tapi semua menghadap ke dalam. Nah, menghadap ke dalam lingkaran ya. Jadi bukan berbalik menghadap keluar lingkaran. Tapi menghadap ke dalam. Itulah komunitas. Jadi ada 5 hal saudara ya komunitas ya. Saya akan mulai dengan yang pertama yaitu harus ada kesamaan visi. Saudara ketika kita mau menyamakan visi harus ada komunikasi. Yayasan mengkomunikasikan apa yang menjadi visi sekolah. Nah ketika visi sekolah A, nah, orang tua yang memiliki visi yang sama akan bergabung. Tapi kalau visinya nggak sama, ya pasti nggak mau bergabung. Jangan sampai Anda punya visi B, lalu bergabung kepada sekolah yang visi A. Lalu Anda memaksa sekolah untuk memiliki visi B. Saudara, kita tentu saja harus mengkomunikasikan, tapi kita bukan kompromi. Ya. Jadi saudara harus firm dengan visi yang Tuhan berikan. Dan sekarang apa sih visi kita? Apa yang menjadi visi Anda? Apa yang menjadi visi sekolah? Visi orang tua demi siswa, visi guru sekolah juga untuk siswa. Ya, nggak ada kepentingan orang tua di sini. Oh, saya mau ya anak saya supaya begini. Atau sekolah, oh saya mau sekolah ini dikenal sebagai sekolah yang anak-anaknya pintar, sekolah yang menghasilkan, sekolah yang ini. Loh, anak tuh sekolah bukan buat sekolahnya. Anak sekolah buat dirinya. Dan dalam hal ini orang tua dan guru perlu bekerja sama supaya menjadikan siswa seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena waktu Tuhan menciptakan anak-anak kita, Tuhan punya tujuan. Akan jadi apa murid-murid kita ini. Dan visi utama daripada Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Bagaimana kita mau menjadikan setiap orang untuk takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan.
Jadi ketika mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, mandat ini diberikan kepada orang tua. Ya, dikatakan perhatikanlah. Saudara, perhatikan itu kata dasarnya hati. Ya, jadi makanya di dalam NIV ditulis keep in your heart. Perhatikanlah. Ya, perhatikan. Apa yang engkau perhatikan? Kau harus memperhatikan perintah-perintah ini. Untuk apa? Ketika engkau harus mengasihi Tuhan, baru engkau bisa mengajarkan anak mengasihi Tuhan. Kalau engkau sendiri tidak mengasihi Tuhan, bagaimana engkau mengajarkan anak untuk mengasihi Tuhan? Karena yang engkau ajarkan bukan secara lisan, bukan mengajarkan secara teori, tapi mengajarkan di dalam kehidupan. Baik engkau duduk, baik engkau berjalan, baik engkau berbaring, baik engkau sedang apapun secara formal maupun informal. Di dalam rumah ataupun di luar rumah. Di dalam hidupmu, gaya hidupmu. Jadi kelakuanmu, tingkah lakumu, ya, tindakanmu itu harus mencerminkan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Dan ketika engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau mau anak-anak yang dipercayakan kepadamu oleh Tuhan, itu juga mengasihi Tuhan sebagai penciptanya, sebagai penebusnya. Nah, saudara, jadi peran guru dan orang tua dalam perjalanan hidup anak sebagai apa? Kita ini sebagai pemandu di dalam perjalanan itu. Jadi kita ini seperti pemandu yang adalah rekan seperjalanan anak. Ketika kita mendampingi anak, ada masa waktu, ada batas waktu. Kayak pemandu, mungkin dia hanya mengantar sampai sini saja. Kita guru juga ada waktu, cuman sampai situ saja. Misalnya Anda mengajar SD, waktu di SMP Anda nggak bisa ketemu dia lagi. Dia sudah dipegang oleh guru yang lain. Jadi akan ada batas waktu di mana Anda mendampingi. Oleh karena itu pakailah setiap kesempatan yang Anda miliki. Dan yang kedua, kita bukan hanya rekan seperjalanan anak, tapi kita rekan sekerja Allah. Ingat, ketika kita mengajar, Roh Kudus menyertai kita. Kita menjadi partner, ya, di mana Roh Kudus juga bekerja. Jadi saudara, ketika misalnya ya, saya webinar, tugas saya menyampaikan, saya berkata-kata. Tapi dari kata-kata saya sampai nyentuh ke hati saudara, itu bukan pekerjaan saya. Itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau Anda sampai tersentuh atau Anda termotivasi, Anda tergerak, itu pasti bukan kehebatan saya. Saya ini cuma rekan kerja Allah. Allah yang bekerja. Saya hanya alat yang Tuhan pakai. Saudara, kalau kita menyadari hal ini, maka kita tahu kita sedang menjalankan visi Allah. Bukan visi pribadi kita. Tapi visi pribadi yang adalah ketika visi Allah menyatu dengan menjadi visi pribadi saya. Nah saudara, ketika Anda melihat ada dua kiri dan kanan, ya, saya menjadi rekan seperjalanan anak, saya pegang tangan anak saya, sebelah kiri, sebelah kanan saya rekan sekerja Allah. Jadi saudara, saya menggandeng kiri anak, kanan Tuhan. Tapi ingat, kita kan punya batas waktu. Enggak selama-lamanya kita bisa menggandeng tangan anak. Mungkin ada saatnya kita harus mundur. Oleh karena itu tangan anak harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia harus pegang tangan Tuhan. Dia harus berjalan dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Nah ini tugas kita. Ini visi kita. Bagaimana sampai anak berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ya kalau tadi kesamaan visi, ya yang kedua harus ada keterlibatan. Saudara terlibat di sekolah karena saudara anggota komunitas. Baik guru, orang tua, yayasan, siswa, semua anggota komunitas harus terlibat. Dan ketika terlibat harus ada semangat kontribusi, bukan transaksi.
Kontribusi saudara yang artinya saudara ketika saudara membayar uang sekolah itu bukan soal, wah kan saya udah bayar. Ya berarti sekolah mesti melakukan seperti yang saya sudah bayar. Saudara itu bukan kontribusi, itu transaksi. Saya jual, Anda beli. Saudara sekolah tidak menjual jasa. Saudara bagaimana saudara membeli hati guru? Hati guru tidak akan bisa dibeli. Bayangkan berapa nilainya hati guru ketika guru bisa mengasihi anak Anda. Ketika guru bisa memperhatikan anak Anda. Ketika guru mau mendampingi anak Anda. Extra mile. Saudara mau bayar berapa? Jadi saudara, semangat kita, semangat kontribusi ketika Anda bayar uang sekolah, ya Anda kontribusi. Ketika Anda mengajar, Anda mendampingi anak, Anda menolong anak, itu bukan karena Anda dibayar sebagai guru, tapi itu kontribusi Anda. Yayasan juga memiliki kontribusi bagaimana Anda melayani tanpa pamrih. Saudara, semua anggota komunitas ini harus berkontribusi sebagai bentuk keterlibatan. Nah, ini ada satu klip, saudara. Mari kita lihat ya. 王老师，我想转班应该是目前最好的办法了，这一点还请你多帮忙。我们家长也是非常的不得已，才会向王老师提出这样的请求的。林婷，请安静。来第二句，散步有良天。散步有良天。空山中。关妈妈，没有错，依婷她是有一些状况。王老师，林依婷她不是只有一些状况而已。好，我们现在来看这个字。拉上。白痴。王老师，林依婷她是班上很严重的问题。老师，依婷就拜托你，你自细汉无爸母。我嘛60外，真正唔知要怎个教。孩子回来都会在家里面抱怨，他在学校里没有办法好好上课。他说班上每一天都重复着很讨厌的事情，让他越来越不想去上课。干嘛你？借下来！我还说借你，还给我！林婷在做什么？学校就是要让学生可以好好读书的地方。如果我们每天去学校都一直被干扰，导致不能好好读书，这样子去学校还有什么意义呢？林依婷，你为什么每天上课都要捣蛋？我没有。老师，他偷我橡皮擦，我哪有把我是跟你借？我还说要借你啊。还说没有？你有哪一天可以好好的让别人安静的上课？我没有。林依婷，先跟关关君说对不起。不要。说对不起。不要。老师在跟你说话，你这样背对着老师是很没有礼貌的哦。害群之马，你才害群之马嘞！我叫我妈把你调走，调来调有谁稀罕？林依婷，你再这么没有礼貌，老师要生气哦。讨厌鬼！所以，我想为了要让林依婷有更好的学习环境，也为了要维护班上其他同学的受教权益，王老师，你就把林依婷调整到其他的班级就好啦。那班上这么困扰，无你就该调班吧。
很抱歉，我不能帮这个忙。王老师，你这句话什么意思啊？把依婷调班，会伤了她的自尊，毁了她的人生。那我们孩子的人生呢？班上的每一个孩子都是我的学生。叫我妈把你调走，调到谁下？白痴！讨厌鬼！来，吸气，吐气，吸气，吐气，这样有没有比较不气？还是要调气。还气，看你还气不气？看你还气不气？气不气？气不气？气不气？其实我告诉你的秘密哦。好啊，你说什么秘密？你们写在黑板上，在我看了一阵子，他们都自动乱飞啊。哦，怎么飞啊？像我只要乱飞啊。那你看到黑板字乱飞的话，会怎么样？很烦啊。那如果你以后看到黑板字又乱飞的话，你就上来把它消灭。好啊，我要上去拆黑板。没人要的枯树枝，都可以变成美丽的艺术品。我的学生，难道比不上枯树枝吗？回座位。白痴！我叫我妈把你调走，我不想跟你玩。Iya, jadi ketika kita melihat bagaimana seluruh anggota berkolaborasi bersama-sama, maka kita akan melihat ada satu hal yang baik, ya. Kita juga harus rela sebagai bagian. Itu merelakan kita diganggu, direpotkan. Nah, yang ketiga, kesatuan. Kesatuan itu kekitaan, bukan keberpihakan. Tidak ada pihak sekolah, pihak orang tua, yang ada pihak kita. Kalau pihak kita, masalahmu, masalah kita. Keberhasilanmu, keberhasilan kita. Itulah semangat kesatuan.
Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita supaya punya pikiran yang sama, perasaan yang sama? Mari kita bersama-sama punya pikiran Kristus, punya perasaan Kristus. Jadi fokus kita Kristus. Kristus yang menjadi poros, yang menjadi pusat di tengah, maka kita akan memiliki perasaan yang sama. Jadi saya dan Anda akan sama ketika saya punya pikiran Kristus. Anda punya pikiran Kristus. Perasaan saya dan Anda sama. Kalau perasaan saya, perasaan Kristus yang saya taruh, dan perasaan Anda juga perasaan Kristus. Ini yang baru bisa terjadi kesatuan. Berpikir seperti Kristus berpikir. Apa rahasianya, saudara? Di dalam berelasi ini supaya ada kesatuan. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Melainkan dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan mencari pujian yang sia-sia. Melainkan hendaklah seorang rendah hati terhadap yang lain. Menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Ini rahasia bersatu. Kalau mau bersatu mesti begini. Setiap orang rendah hati terhadap yang lain. Yang artinya menganggap yang lain lebih utama. Dan yang keempat, ya, jadi kalau tadi pertama kesamaan visi, yang kedua keterlibatan, yang ketiga kesatuan, yang keempat kesetaraan. Orang tua bukan customer buat sekolah. Orang tua adalah partner. Teman kerja, partner, part as a part, sebagai bagian. Saudara, kalau guru melayani Anda, karena guru pelayannya Tuhan, bukan pelayannya Anda. Kalau guru melayani siswa, karena guru pelayannya Tuhan. Jadi bukan pelayannya murid. Anda bukan sedang membayar jasanya yang tadi saya sudah sampaikan. Nggak kebayar. Dan terlalu murah untuk membayar sebuah hati. Sebuah bakti, tak ternilai. Makanya ada lagu guru tanpa tanda jasa, ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi saudara, hubungan partner adalah hubungan kesetaraan. Gak ada siapa yang jadi bos. Kita rekan, ya, sesama rekan. Jadi kalau ada hubungan segitiga, disitulah Tuhan, guru dan orang tua. Di mana guru dan orang tua itu sejajar. Yang kelima, saudara, kerjasama. Kolaborasi, bukan kompetisi. Saudara, saya harap sekolah Kristen menekankan hal ini. Bukan semangat kompetisi. Saudara, sekolah bukan arena pertandingan. Tentu kalau itu memang sedang bertanding, tentu sedang berkompetisi. Tetapi keseharian itu bukan arena pertandingan. Sekolah Kristen adalah lembaga di mana kita mau mempertemukan anak-anak itu bisa berjumpa dengan Kristus sebagai penciptanya. Anak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Anak dibentuk karakternya. Anak bagaimana dia bisa tahu apa gunanya hidup dia. Apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya sebagai dampak. Sebagai tujuan yang telah Tuhan tetapkan, Tuhan sudah mempersiapkan ada pekerjaan baik untuk dilakukan oleh anak-anak kita. Itulah sekolah. Tempat di mana kita ini bersama-sama menjadi muridnya Tuhan. Karena mesti konsep pemuritan itu ada. Siapa yang sedang dimuridkan? Ya guru dimuridkan, siswa dimuridkan, kita semua sedang dimuridkan. Jadi semangat yang ada kalau sebagai sesama murid harusnya adalah semangat kolaborasi. Kerjasama. Bagaimana kita satu dengan yang lain saling menopang, saling mendukung. Bukan saling menyikut. Bukan saling menjatuhkan. Semangat kompetisi itu adanya ada di arena.
arena pertandingan. Jadi saudara, ini kita lihat di sini ya. Ada di Jepang itu ketika murid harus lompat tinggi ya. Jadi bagaimana si guru ini mengajarkan daya juang kepada siswa, tetapi dia melibatkan siswa-siswa yang lain, ya. Kita tahu Jepang ya dengan semangat ya, ayo berjuang lagi gitu ya. Jadi gambate kudasai ya, gambaru ya, gambaru. Jadi dia punya semangat kata-kata di mana ayo kamu jangan menyerah. Waktu saya melihat pertama kali, saya terharu sekali. Saya melihat bagaimana kekuatan daripada komunitas, ya. Jadi anak ini 4 kali gagal, sudah lelah, sudah nangis, mungkin ya sudah kehilangan tenaga, kehilangan semangat. Kenapa saya gagal lagi, gagal lagi? Tapi begitu yang keempat kali, guru ini tidak menyerah. Tapi dia mengutus teman-temannya untuk memberikan semangat. Ketika temannya memberikan semangat, seolah-olah kekuatannya berlipat ganda. Dan dia mampu melewati itu. Saudara melihat bagaimana kekuatan daripada sebuah semangat itu luar biasa. Yang dibutuhkan oleh anggota dari komunitas adalah semangat, dukungan, dorongan semangat, encouragement. Bagaimana merasa bersama-sama. Jadi saudara, kenapa kerjasama penting sekali? Ya, karena saudara, di dalam komunitas itu harus ada kesamaan visi, keterlibatan, kesatuan, kesetaraan, kerjasama. Kalau tidak, yang terjadi apa? Perpecahan, ya, yang terjadi keegoisan, yang terjadi ketidakpedulian, lu gue, ya. Dan nggak ada sinergi, nggak ada kekuatan, saudara. Ketika bersinergi pasti ada energi baru yang dihasilkan. Jadi mari, ya, saya mengajak untuk Bapak Ibu sadar apa sih tugas Bapak Ibu di sekolah. Bukan cuma orang tua yang artinya ya sesuai dengan kewajiban tentu membayar.
atau mendampingi siswa. Lebih daripada itu, Anda punya peran penting untuk ada keberhasilan anak Anda. Ya, keberhasilan anak Anda perlu sekali dukungan Anda terhadap sekolah. Ya. Jadi keterlibatan orang tua itu sangat penting. Karena dengan demikian Anda sedang mengatakan kepada anak Anda, kalau pendidikan kamu penting, kamu itu sangat penting bagi kami orang tua. Jadi kalau Anda terlibat, sudah terbukti di dalam research, maka prestasi anak meningkat, anak juga terpacu mau menempuh pendidikan jenjang yang lebih tinggi, anak juga punya social skill yang baik, ya. Anak juga mau mengerjakan tugas-tugasnya karena termotivasi, karena Anda peduli dengan urusannya, dengan kepentingannya, dengan pergumulannya, ya. Anda juga dengan cara mendampingi dia belajar, Anda mau bikin mereka belajar suasana yang fun, nggak ditekan, saudara, karena saudara sedang tahu bahwa bisnis utama mereka, ya, kalau mau bilang bisnis itu artinya pekerjaan utama mereka adalah apa? Belajar. Ya, saat ini sekolah gitu ya. Nah, jadi sekolah itu akan mengambil kehidupan yang paling besar dalam hidup anak. Ya, urusan yang paling besar. Nah, maukah Anda tidak menganggap begitu saja, artinya oh saya juga dulu sekolah fine-fine aja kok, oke-oke aja walaupun orang tua saya tidak peduli. Beda dulu, beda sekarang, beda tantangan, beda zaman, ya. Nah, kiranya hal ini akan membukakan mata kita. Tujuannya untuk apa? Kita berkolaborasi, bersinergi dengan sekolah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan masuk kepada diskusi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Charlotte buat penyampaian materi yang sangat baik sekali ya. Karena ini juga saya alami ya sebagai orang tua. Anak dulu saya bisa belajar sendiri gitu ya. Anak sekarang online, wah kalau nggak dipantau tugas-tugasnya itu nggak beres gitu ya. Dan itu cukup stres gitu ya buat kita sebagai orang tua ya. Dan saya yakin juga ini banyak dialami ya oleh orang tua sekarang gitu, khususnya yang sekarang mengalami PJJ ini gitu ya, baru tahun kemarin dan sekarang berjalan semester kedua ya, mau semester ketiga gitu ya. Dan ini ada pertanyaan, baik Bapak Ibu, saya akan menampung pertanyaan-pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Charlotte, maupun mungkin ada yang pertanyaan Bapak Ibu yang ada kesulitan gitu dalam mendampingi anak-anak belajar online seperti saat ini. Saya akan tampung pertanyaan.
Sekarang sudah ada satu pertanyaan, Bu, yang bertanya, idealnya anak kelas berapa bisa kita lepas sendiri sekolah online-nya? Nah itu, Bu, pertanyaannya. Mengenai kesiapan anak untuk bisa dilepas, tentu ya namanya juga dilepas. Jadi artinya mesti ada tahapan, ya. Dari Anda mendampingi secara terus-menerus, lalu Anda mulai melihat, lepasin untuk pelajaran yang dia suka, yang Anda yakin dia pasti akan mengerjakan, yang pasti dia tertarik. Nah, Anda lepas, Anda jangan temenin, ya. Mulai pelan-pelan. Jadi yang tadinya 10% Anda tinggal, 20% Anda tinggal, 30% Anda tinggal, lama-lama 50, lama-lama 70% Anda tinggal. Nah, jadi waktu Anda tinggal, tentu Anda pastikan dia mengikuti dan dia sedang tertarik, ya. Nah, ada nggak anak bosan, jenuh, nggak suka? Pasti ada. Anak kita bukan robot, ya. Nah, jadi ketika dia nggak suka, kasih tahu cara bagaimana dia bisa mungkin sejenak ada minuman di situ, dia bisa minum, ya. Buat anak kinestetik pasti bosan banget, nggak bisa dia duduk kayak di setrap, ya. 45 menit dia duduk di depan komputer, itu pasti melelahkan. Kita aja orang dewasa ngikutin webinar aja 1,5 jam, ya pasti kita sambil ngapa-ngapain gitu, ya, apalagi anak-anak. Nah, jadi kasih mereka mungkin matras, mereka bisa sit up atau push up sebentar, ya. Jadi ada sesuatu yang mereka sementara semacam kayak kayak refreshingnya begitu, karena mestinya anak-anak itu tuh ada metode 20-20-20. Jadi tiap 20 menit mestinya anak itu istirahat 20 detik, ya. Nah, ketika dia istirahat 20 detik, dia mesti memandang kepada yang 20 feet di depannya. 20 feet itu kira-kira mungkin 6 meteran, ya, 6 meter. Jadi supaya kepalanya juga dongak gitu, ya, nggak nunduk terus kan, ya. Jadi entah dia stretching kah, dia apa, nah itu harus, ya, bagaimana posisi duduk terus-menerus gitu, ya. Itu pasti membosankan. Nah, jadi kan lain kalau di kelas. Di kelas itu kan ya dia sebetulnya bisa duduk kiri, duduk kanan, kadang berdiri, kadang dia jalan, kadang dia dipanggil, kadang dia goyang gitu, ya. Nah, di kelas tapi kan yang dia lihat nggak membosankan. Dia lihat gurunya juga bergerak, dia lihat teman-teman, dia bisa ngelihat keluar jendela. Sekarang kalau dia ngelihat layar, ya cuman layar yang ditatap. Jadi bisa kebayanglah anak-anak itu stres banget PJJ ini. Nah, secara overall hasil daripada selama daring di dunia, ya, terjadi penurunan prestasi secara overall, ya. Jadi ya saat-saat ini memang tidak mudah. Kita harus melihat well-being jadi menjadi sangat penting saat ini. Kesehatan mental jauh lebih penting. Nggak apa-apalah saat ini mungkin prestasi turun, yang penting mentalnya tetap sehat. Kalau kita sekarang kan, aduh yang penting sehat, nggak kena corona, udah bagus gitu, ya. Nah, oke, kesehatan fisik juga penting, maka harus istirahat yang banyak, harus kena sinar matahari, harus makan yang bergizi, tapi juga sehat mental juga penting, ya. Prestasi bisa dikejar, bisa diuber, ya. Jadi don't worry, ya. Nah, ketika Anda lepas, artinya Anda mau percaya anak, kamu pasti bisa. Ya, kamu pasti bisa. Jadi bukan mama nggak mau repot lagi sama kamu, ya. Mama nggak mau peduli lagi sama kamu. Bukan itu yang dibaca anak. Tapi yang anak baca adalah saya dipercaya bahwa saya mampu. Nah, itu harus disampaikan juga kepada anak, ya. Jadi bukan kamu sendiri, mama udah bosen nih di samping kamu nih, jadi nggak bisa ngerjain apa-apa. Tolong jangan disampaikan intention yang negatif, ya. Maksud negatif, Anda kesel, Anda nggak peduli, saya pikir ya ini masalah Anda gitu loh, jangan ditularkan ke anak. Jadi anak juga jadi merasa nggak dikasihi, nggak diterima, nggak dihargai gitu, ya. Ini akhirnya menimbulkan problem yang baru lagi, ya. Next, pertanyaan lain saya jawab singkat-singkat, ya, kelihatannya sudah cukup banyak, ya. Yang kedua ini pertanyaan, apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak tidak sungguh-sungguh mengikuti pelajaran, misalnya dalam hal secara daring,
apakah ada tips dan triksnya untuk orang tua agar tidak mudah emosi dan apa yang harus dilakukan orang tua selain memberi arahan kepada anak? Itu pertanyaan selanjutnya Bu Charlotte. Iya, tadi saya sudah sebut anak tuh stres banget ya untuk ikut daring ya. Coba kita sekarang ini kayak mereka gitu loh. Saya rasa kita juga pasti bete ya. Jadi coba pahami mereka. Ya, pahami mereka, Anda rileks deh. Anda nih jangan tegang. Memang kita sendiri orang tua juga punya masalah pasti secara ekonomi, finansial mungkin terganggu. Kita juga lebih capek dari yang biasanya. Nah, saudara, saat ini mendingan kita bikin daripada suasana bete, mendingan suasana betah. Nah, gimana rumah supaya betah? Ya, ayolah Anda santai. Ya, santai, rileks. Hari ini kalau kita masih bisa hidup itu anugerah Tuhan. Anda tahu angka terus meroket, ya. Sekarang per hari 12.000 lebih. Rumah sakit sudah penuh, ya, dan banyak orang ngantri, kematian juga meningkat. Ayolah kita anggap kesempatan itu harus dihargai. Kesempatan untuk bisa bersama-sama, kesempatan untuk bisa di rumah, kesempatan untuk apapun. Nggak usah stres. Anda stres, Anda menularkan stres Anda kepada anak. Ya. Nah, ada satu kata yang terus-menerus saya harus ingatkan kepada orang tua di masa daring ini ya. Jangan anak daring orang tua jadi darting. Nah, orang tua harus sabar. Nah, ini kan kita kan masa pandemi ya, banyak yang jadi pasien, ya, pasien. Sabar itu kan patient, ya. Patient, saudara. Sabar itu tahan menderita tanpa batas waktu. Sabar. Sabar dalam kesesakan, sabar dalam kesulitan. Semua ini pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Jadi saudara, selama ini ada badai, kita tetap tenang. Tuhan ada di perahu kita. Dia tidak tidur, ya. Dia bisa menenangkan semua. Tapi kalau kita memang harus melewati badai, menghadapi badai, enggak apa-apa. Kita berjalan bersama dengan Dia, ya. Jadi saudara, jangan habiskan waktu dengan jengkel, kesel, marah, ya. Saudara nggak bisa terima, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, saudara yang ada, saudara kehilangan sukacita dan kehilangan damai sejahtera. Ya, ayo saudara, nggak apa-apa. Ya, saya selalu tekankan sih kepada orang tua murid. Saya bilang gini, kalau tugas dikerjakan, PR dikerjakan, pasti naik. Nah, udah. Jadi Anda tenangkan, ya, pasti naik, ya. Asal tugas dikerjakan, PR dikerjakan, ya, ulangan, ya belajarlah, ya. Kalau remet, ya kerjakan. Pokoknya kerjakan aja. Begitu guru ngelihat murid ada usaha juga pasti kok dibantu, ya. Tapi kalau udah nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain PR, ya bagaimana? Apa yang mau dinilai, ya. Kira-kira seperti itu. Next. Oke, next pertanyaannya gini ya Bu ya. Mungkin ada gap antara orang tua dan siswa gitu. Jadi misalnya orang tuanya udah lama katanya nggak belajar, sekarang tugas-tugas anak-anak itu berbeda gitu. Nah saat terjadi pandemi ini bagaimana gitu orang tua menghadapinya, sehingga orang tua itu banyak yang stres dan berpikir untuk homeschooling aja anak-anaknya. Terus orang tua juga merasa bahwa PowerPoint yang dikasih ke anak itu kurang menarik gitu. Jadi anak-anak ini mungkin tantangan buat guru ya. Nah ini bagaimana Bu tanggapan Ibu? Untuk homeschooling sebetulnya yang perlu konsep homeschooling itu yang mengajar tuh sebetulnya orang tuanya. Ya, saya setuju buat orang tua yang punya komitmen di dalam hal mau mendampingi anak belajar dan menjadi guru bagi anak. Jadi bukan metode homeschooling kita panggilin guru les. Ya, karena apa? Ketika di dalam schooling atau sekolah itu semata-mata bukan belajar materi. Kalau belajar materi mah kita kursus aja, nggak usah sekolah tuh, ya. Jadi Anda mau belajar bahasa Inggris ya udah kursus bahasa Inggris, ya. Mau belajar olahraga ya udah ngeles, berenang, ngeles. Ini bukan sekolah tuh bukan itu. Sekolah itu ada interaksi di dalamnya.
Dan bagi saya tadi definisi sekolah adalah bagaimana anak mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dia tahu dirinya, dia kenal dirinya. Apa yang menjadi talenta-talenta yang diberikan Tuhan. Dia harus menjadi seperti apa kelak. Nah saudara, pembimbingan yang sifatnya bukan materi semata, itu dibutuhkan di dalam konteks mendidik. Karena sekolah itu mendidik, bukan hanya mengajar. Mengajar itu transfer knowledge, ya, mengajar. Tentu di dalam mengajar tuh ada menghajar, ya, mendisiplin, ya. Nah, di dalam mendisiplin ini adalah kategori mendidik. Jadi saudara, kalau saudara mau homeschooling, memang ada panggilan ke sana, berarti anak Anda cocok di homeschool, Anda juga komit menghomeschool, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mengambil keputusan untuk homeschooling, berarti itu akan dijalankan sampai selesai, gitu ya, sampai SMA gitu. Nah ini yang saya tahu teman-teman yang melakukan homeschool itu komit betul-betul. Dan hasilnya luar biasa. Jadi tidak ada yang salah dengan metode. Tapi tinggal Anda lihat apakah metode ini cocok, ya, dan apakah keputusan yang Anda ambil untuk metode ini sungguh-sungguh memang menjadi komitmen Anda, gitu ya, keputusan ini. Next. Selanjutnya pertanyaannya begini Bu, di Indonesia itu katanya situasi perekonomiannya nggak menentu karena pandemi ini. Terus orang tua tuh merasa bahwa pelimpahan dari sekolah tuh ke orang tua gitu ya sebagai guru. Nah bagaimana tanggapannya Ibu? Saat ini ya kalau buat kita nih guru maunya murid masuk ke sekolah, ya kita juga ribet atuh ngasih ke orang tua. Cuman kan nggak mungkin anak-anak masuk, keluar rumah aja nggak boleh, ya slogannya kan di rumah aja. Guru ngajar juga setengah mati. Biasanya ada 25 murid di kelas, sekarang ada 25 murid di 25 rumah, di 25 keadaan, 25 kondisi. Dulu mah murid ngantuk kita bisa ngomong, ayo kamu ke belakang cuci muka. Sekarang murid ngantuk, dia tutup aja laptopnya, dia tutup aja videonya, ya, dia nggak ngelihat kita, yang dikasih lihat jambulnya doang, ya. Kita juga nggak bisa teriak-teriak itu guru. Ayo mana muka kamu? Ayo mukanya kasih lihat, mukanya kasih lihat. Nggak bisa. Kita makin bentak-bentak, marah-marah, makin digratisin sama murid. Nggak enak banget. Kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana siswa tetap tertarik dengan pelajaran kita melalui daring. Jadi memang saudara, saat ini bukan saat yang ideal. Baik bagi orang tua maupun bagi guru. Tapi saat ini justru kita bergandengan tangan. Saling bahu-membahu. Bagaimana kita bisa berkolaborasi. Kalau sekarang hanya, ini bagaimana kenapa jadi kerjaan guru ke saya ya, kenapa jadi saya ngerepot. Saudara, saat ini sebetulnya ada momen ya, di mana Anda bisa dekat sama anak. Ya, anak kita kalau sekolah dia dekatnya sama guru, malah dia kagumnya sama guru, malah dia bilang gurunya hebat sekali. Sekarang dia bisa ada kesempatan melihat bahwa orang tuanya juga hebat. Orang tuanya peduli sama dia. Saudara, ini kesempatan, nggak lama kok anak kita juga lulus. Saudara, pandemi ini nggak selama-lamanya, pandemi akan berakhir kok. Ya, mudah-mudahan tahun ini berakhir. Jadi artinya, ayolah pakai kesempatan ini menjadi sesuatu yang positif. Ya, jangan lihat negatifnya saja. Ya, next. Oke, next ini pertanyaannya gini Bu. Kan katanya yang poin 2 itu ada keterlibatan antara orang tua, siswa dan guru ya. Tapi ini anak-anaknya tuh udah SMP, nggak mau didampingi katanya. Orang tua baru masuk kamar aja udah diusir sama anaknya. Nah, bagaimana seperti itu Bu? Berarti kan ada hubungan yang nggak harmonis, hubungan yang tidak dekat. Si anak mau dideketin orang tua buat dia kayak ancaman ya. Dia merasa ini orang tua kayak mata-mata kah, polisi kah gitu ya. Jadi dia nggak melihat orang tuanya akan memberikan dukungan. Jadi anak juga tidak percaya dengan orang tua. Boro-boro mau dideketin, gerah buat dia. Nah saudara,
Berarti ada hubungan yang harus diberesin. Anda datang kalau terlibat, kalau sebagai polisi jelas anak nggak mau. Anak maunya tentu ketika Anda datang bawa potongan mangga. Ini mama potong mangga enak nih gitu ya. Oh dia pasti mau lah ya. Anda kasih mangga berarti itu kan bentuk perhatian. Nah yang anak mau anak digenggam bukan dicengkram ya. Anak dituntun bukan dituntut ya. Nah perasaan nyaman, perasaan nyaman, aman itu harus diciptakan. Kayak Anda nuntun ya. Anda nuntun kan pasti Anda sedang menggenggam, bukan mencengkram. Mencengkram mah dia kabur. Kalau Anda menuntun artinya langkah Anda sama. Anda tidak sedang menyeret. Ya, Anda tidak sedang memaksa. Anda tidak menuntut. Nah, ayo berikan suasana itu dulu ya. Kalau itu belum tercipta, boro-boro Anda bisa terlibat. Yang Anda mah anak jadi curiga aja, ya. Anda ke situ, anak ke sana, ya. Udah jadi kayak kucing anjing gitu kan? Jadi jauh-jauhan, ya. Nah, perbaiki. Sebetulnya pandemi ini Tuhan memperlihatkan kepada kita ada hal-hal yang lebih esensi yang harus diberesin di dalam keluarga kita, yaitu apa? Relasi kita, ya. Itu yang kudu diberesi. Next. Yang next itu pertanyaannya, anak itu kadang-kadang nggak mau melaporkan menyatakan ada tugas yang belum diselesaikan, entah karena malas atau takut. Jadi bagaimana mengatasi hal ini, Bu? Kalau anak sudah besar, biarkan itu ada konsekuensinya. Ya, artinya konsekuensi tentu mengikuti. Misalnya pasti guru melapor, ya, akhirnya orang tua tahu. Waktu Anda tahu anak Anda nggak ngerjain tugas, jangan dimarahin. Jangan. Ini justru kesempatan memenangkan hati anak. Ya, artinya Anda bicara baik-baik. Gurumu kasih tahu mama, kamu belum submit tugas. Ya, ada yang mama bisa bantu. Ya, ada yang mau apa gitu. Itu artinya Anda sedang mau menjadi penolong bagi anak. Ya, jadi bukan guru kamu tuh nanyain mama ya, kasih tahu mama ya kamu ini ya. Ngapain aja kamu ini pasti main game dulu ya. Bla 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 bla. Ya itu mah kayaknya bukannya menolong ya. Malah menggonggong ya. Nah, jadi anjing menggonggong kafilah jalan terus Saudara ya. Nah, bisa dicuekin sama anak. Nah, Anda harus rebut hatinya. Anak sedang dalam masalah. Kalau dia nggak mau ngerjain tugas, jangan dilihatnya itu hanya sebagai malas. Ya malas pun juga ada reason di balik itu. Kenapa dia malas? Nah itu yang kita gali, itu yang kita cari. Jadi nggak menghakimi, ya langsung ngomel-ngomel. Saat ini anak nggak butuh omelan Anda. Ya, omelan tidak memberikan dorongan semangat, malah meruntuhkan ya semangat. Jadi ayolah. Fungsi Anda saat ini justru menjadi penyemangat bagi anak. Kalau Anda punya anak kecil yang dia nggak mau lapor, kemungkinan memang takut. Nah, jadi Anda dekati. Jadi kalau anak misalnya kelas 1, kelas 2 nggak mau kasih tahu. Nah, jadi ya mestinya sih kan Anda tahu bahwa dia nggak kasih tahu. Nah, itu ajak ngomong. Kalau mama nggak tahu, bagaimana mama bisa bantu kamu? Ya, kalau kamu nggak bikin, malah tambah banyak. Kalau udah 1 nggak dibikin, ada 2, nanti ada 10, malah bingung yang mana yang mesti diberesin. Yuk kita bikin yang namanya semacam apa itu ya? Kalau time schedule gitu. Jadi jam segini ngapain, kerjain tugas ini dulu. Jadi dibantu untuk bisa tertib, ya. Karena kan masih kelas kecil. Oke, next. Oke, next ini dari guru ya, Ibu Dewi. Katanya Ibu Charlotte itu favorit saya loh, katanya. Dia bertanya, bagaimana Bu? Katanya banyak orang tua yang nge-push anaknya untuk selalu ranking 1 gitu. Alasannya pengen jadi kebanggaan. Nah, apakah ini bagaimana tanggapan Ibu gitu? Iya,
Ibu harus pahami si orang tua ini masih hidup di zaman dulu ya. Zaman dulu tuh di mana IQ, kepintaran itu jadi nomor 1. Jadi dianggap kalau bisa pinter ranking 1, hidupnya bakal sukses ya di masa depan. Nah, orang tua seperti ini harus diedukasi. Jangan dimarahin, diedukasi. Bu, yang sekolah itu anak ibu. Ya, yang sekolah anak ibu. Jadi bukan ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, nggak usah khawatir. Anak ibu bakal jadi apa nanti. Tuhan yang menciptakan anak ibu. Udah tahu anak ibu bakal jadi apa. Ya, akan bagaimana. Anak ibu matinya kapan aja Tuhan tahu. Ya. Karena hari-harinya sudah tercatat, ya. Jadi Bu, tentu saja mendorong, memberikan semangat boleh, tapi jangan ngejorokin. Nah, jadi push-nya itu tuh jangan sampai kebangetan, ya. Dorongnya itu tuh jangan sampai anak ngusuk, ya. Nah, kalau anak udah ngusuk, jatuh, kan ibu juga yang rugi. Yang ketiga, Bu, hidup ini mah ya. Hari ini ada, kita nikmati hari ini. Kesusahan hari ini cuman buat hari ini, besok ada lagi. Masalahnya, anak ibu belum tentu juga sampai gede. Kadang-kadang kan orang tua tuh kan khawatir gini, ya supaya dia nanti gedenya, ya belum tentu juga gede. Sekarang udah dibikin hidup susah, bagaimana? Ya, padahal misalnya anaknya cuman hidup sampai 10 tahun. Tapi 10 tahun di dalam hidupnya penuh dengan tekanan-tekanan supaya menjadi juara satu, menjadi lebih dari teman-temannya. Ya ampun, tersiksa amat itu hidup anak, ya. Nah, jadi nggak menikmati. Ayolah Bu, saat ini yang ibu harus bangun adalah relasi, ya. Ibu harus enjoy berelasi dengan anak ibu. Gini Bu, kalau anak merasa disayang sama ibunya, orang tuanya, anak juga mau sayang orang tua. Ketika anak sayang orang tua, dia juga pengen kok bikin orang tua senang. Pingin bikin orang tua bangga. Nah, jadi kebanggaannya juga jangan dari orang tua. Ya, masalahnya sekarang Anda bisa jadi orang tua yang membanggakan anak nggak? Coba. Nah itu dulu deh tugas kita. Kalau kita bisa jadi orang tua yang membanggakan anak, si anak juga akan menjadikan dirinya untuk bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Ya, karena dia meneladani sikap orang tuanya. Tapi kalau Anda hanya menuntut, ayo kamu harus jadi kebanggaan orang tua, jangan malu-maluin. Ya ampun, Anda melihat anak itu cuma investasi saja, ya. Padahal anak tuh investasinya Tuhan, bukan investasinya kita ya. Jadi mungkin disadarkan kali ya, lebih kepada dibangun awareness-nya. Ya. Next. Oke, satu pertanyaan lagi. Bagaimana bila orang tua tidak punya passion untuk mengajar pelajaran sekolah seperti yang guru ajarkan? Seperti apa Bu? Ini nanya orang tuanya ya. Iya, gimana kalau nggak punya passion seperti guru? Ya. Nggak apa-apa deh. Yang penting Anda coba mendampingi. Duduk aja di sebelahnya, tapi jangan main game, jangan buka HP. Anda baca buku, ya. Nanti Anda bilang Mama juga lagi belajar kok, ya. Walaupun yang Anda baca buku resep, ya, resep masakan, mau untuk ini. Tapi yang penting kan berarti Anda sedang improve diri, gitu loh. Self improvement. Anda sedang meningkatkan diri. Lalu Anda bilang sama anak, kita mah ya. Selama hidup yang ada, Tuhan tuh minta kita bagaimana talenta 5 jadi 10, 2 jadi 4. Kalau punya 1 jadi 2. Pokoknya berapa yang ada itu harus maksimal, optimal. Ya, Tuhan juga nggak muji yang 10 talenta jadi lebih hebat dari yang 4. Enggak, pujiannya sama. Ya, tapi kita mesti tanggung jawab sama Tuhan. Itu aja ya. Jadi Mama mungkin nggak bisa bantu pelajaran ini karena Mama juga lupa ya. Udah Mama pulangin semua ke guru Mama ya. Dulu Mama juga sekolahnya nggak serius ya, main-main melulu ya. Nah,
Kan biasa orang tua suka ngomong gini, makanya jangan ikutin mama. Nah ini bahaya juga ya. Kan air cucuran atap jatuhnya ke got juga ya. Nah jadi hati-hati ya. Ya bilang aja, artinya ini semua pilihan kamu. Ini kalau anak udah besar ya, pilihan kamu. Kamu ngerjain buat kamu nggak ngerjain, itu juga akibatnya ke kamu, gitu ya. Nah, jadi memang mama cuma bisa ngedoain, gitu ya. Ya kasihlah dorongan-dorongan semangat kayak gitu, ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Ini selama PJJ katanya anak itu nggak ada olahraga, nggak ada gerak. Jadi otomatis dia itu pegang gadget, nggak pernah lepas tuh. Nah bagaimana mengajar caranya supaya anak lepas dari gadget itu Bu? Kan anak pegang gadget karena dia merasa nggak ada hal lain yang asik dilakukan. Makanya kenapa anak kudu punya hobi, ya. Hobinya bukan cuma main game. Ayo ciptakan hobi baru. Hobi baru macam-macam, ya. Sekarang tuh bisa ngapain coba saudara, yang namanya di YouTube ya. Anak tentu bisa belajar juga dari YouTube. Bikin kue, ya. Lalu mulai ada tanaman, menciptakan lagu, lalu create apalah, menciptakan apa. Itu banyak, saudara. Ya, saya begitu PJJ aja, saya mulai melakukan tuh bikin kue yang kata anak saya mau udah 15 tahun, saya udah nggak bikin kue. Nah, saya mulai lagi tuh bikin kue, ya. Wah, nikmat juga ya. Ada udah kan namanya juga udah lama nggak bikin ya, gagal dan sebagainya. Tapi lama-lama ada hobi-hobi lama yang saya nggak sempat lakukan, sekarang saya bisa lakukan, ya. Lalu kemudian kayak misalnya nggak ada gerak, Anda kan bisa beli ring basket misalnya untuk anak bisa belajar syuting bola, atau Anda ya sementara sih jadinya beli sepeda statis, beli matras, beli apa saja ya kalau Anda punya uang, artinya Anda bisa membelikan bahan-bahan alat-alat pendukung. Tapi kalaupun tidak, justru create anak untuk mencipta. Ya, sekarang ini kan model dengan orang itu, jadi sekarang ini kan lebih banyak gara-gara ngelihatnya di Instagram ya, di FB gitu ya. Jadi jual produk ini, bikin produk itu gitu ya, masker aja sampai bisa ciptain masker dengan warna-warni, dengan gambar. Nah, hasil kreasi itu tentunya. Nah, sekarang tantang anak apa yang bisa dilakukan ya untuk mengisi waktu luang. Nah, waktu main game, pegang gadget itu kan asik. Nah, yang asik kudu diganti sama yang asik ya. Jadi nggak bisa anak pegang gadget, Anda bilang, ayo taruh gadgetnya. Jangan pegang gadgetnya. Jadi nggak bisa dieliminasi. Harus disubstitusi. Nah, gimana caranya substitusi? Yaitu tadi yang saya bilang. Jadi yang enak kudu diganti sama yang enak. Jadi gimana? Ciptainlah yang dia suka. Apa nih yang dia suka? Nah, berarti Anda mesti ngobrol sama anak, ya. Ngobrol, ayo lakukan bersama-sama, ya. Suami saya juga beli sepeda 2 supaya dia bisa naik sepeda berdua sama anaknya gitu ya. Artinya, wah ada tantangan, ada challenge, yuk kita ke sana, yuk kita ke sini gitu ya. Ya, jadi ada pengalih gitu ya, ada pengalih yang dimana asik juga buat si anak. Nah, ayolah, orang tua memang lebih repot saat ini, tapi ini kesempatan. Kalau anak udah sekolah, mau udah sibuk sama sekolahnya, kita mau boro-boro ngajak sepedaan. Udah sibuk sekolah, sibuk ngeles, sibuk apa, pulang juga udah capek, boro-boro bisa diajak ngobrol, ya. Dia juga udah ngerjain tugas sampai malam. Nah, ini kesempatan. Jadi kalau ada lagu hidup ini adalah kesempatan, nah Anda harus melihat, ya, betul-betul kesempatan, ya. Kita nggak tahu bisa mendadak tengah malam, ada gempa bumi seperti di Majene, ya. Kita nggak tahu naik pesawat bisa terjun bebas. Kita nggak tahu hari ini sehat, besok kita terbaring di rumah sakit. Kita nggak tahu.
Jadi karena kita nggak tahu, marilah kita percaya kepada Allah yang Maha Tahu. Kita hanya berserah, namun tidak menyerah. Ya, never give up, tapi kita surrender sama Tuhan. Ayo serahkan masalah kita. Tuhan tahu, Tuhan bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Ya, karena aku yang memelihara hidupmu, dia yang memelihara hidup kita. Ya, oke. Terima kasih kepada Ibu Charlotte untuk pencerahannya ya buat kita sebagai orang tua. Saya akan tutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan pertanyaan. Saya juga minta maaf untuk beberapa orang tua yang mungkin pertanyaannya belum terjawab. Tapi saya cukup mewakilkan tadi ya, jawaban-jawaban dari Ibu Charlotte itu sudah cukup jelas. Mungkin di lain waktu ada pertanyaan bisa lebih jawab, lebih banyak gitu ya. Oke, saya minta Ibu Charlotte untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sebagai anggota dari komunitas di Kalam Kudus. Tuhan, bukan kebetulan kami ada di sekolah ini. Pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Tuhan, ketika kami datang membawa segenap masalah, persoalan, pergumulan, kami tahu Tuhan mengatakan, hai, marilah engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau belajar dari Engkau bagaimana lemah lembut dan rendah hati. Kami mau pikul kuk yang dari Tuhan, dan karena kuknya Tuhan itu ringan. Ya, bebannya Tuhan ringan. Kuk itu enak untuk kami pikul. Dan biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menopang kami, akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan kami juga boleh belajar lagi satu tahap lagi mengenai kolaborasi. Tuhan, biarlah kami tahu apa gunanya orang tua bagi sekolah dan apa gunanya sekolah bagi orang tua. Karena di sini letak kerjasama menjadi kunci bagi keberhasilan anak-anak. Karena guru mengasihi anak-anak, orang tua juga mengasihi anak-anak. Bagaimana kedua pihak ini justru bersatu. Mereka boleh bergandengan tangan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menyatukan hati mereka, perasaan mereka Tuhan. Dan biarlah perasaan ini Tuhan, pikiran ini bersatu karena ada Kristus di dalamnya. Tuhan berkati relasi ini. Tuhan berkati sekolah Kalam Kudus. Ada beberapa unit di Bandung. Kiranya Tuhan yang memberkati yayasan, jajaran guru, segenap orang tua, dan seluruh murid yang ada. Kiranya Tuhan tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan Tuhan. Jaga dan pelihara mereka, jauhkan dari pencobaan yang mereka tidak dapat tanggung Tuhan. Dan biarlah masa-masa ini yang sulit mereka bisa lalui dengan penuh kemenangan. Dan dari masa ini kami akan belajar banyak, mengalami banyak, karena ada rencana Tuhan di balik ini semua. Karena semua mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau dan yang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sisa waktu kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.